Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali bersama dengan Pak Sumar Hamdani di mata kuliah Bahasa Query Terstruktur. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang fungsi baris ganda. Baik, apa itu fungsi baris ganda? Mari kita bahas dulu teorinya. Baik, fungsi baris adalah fungsi yang beroperasi pada himpunan baris dan menghasilkan satu hasil per kelompok atau grup. Jadi intinya fungsi ini digunakan untuk menghitung ya kumpulan baris, kemudian menjumlahkan kumpulan baris tersebut menjadi satu dan ditampilkan dalam bentuk kelompok yang sesuai dengan hasil tersebut gitu ya. Jadi datanya dikelompokkan berdasarkan kriteria tertentu seperti itu. Nah, fungsi ini masuk dalam atau dikenal dengan istilah lain yaitu fungsi agregasi ya, fungsi agregat atau agregat function yang biasanya digunakan untuk menghitung kolom data numerik yang dihasilkan dari perintah select SQL. Nah, penggunaan fungsi agregat function ini itu biasanya tidak terlepas dari klausa group by untuk mengelompokkan datanya. Jadi antara fungsi agregasi dan juga klausa group by itu selalu beriringan atau penggunaannya selalu bersamaan. Nah, misalnya seperti ini simulasinya. Jadi di query yang biasa, query join biasa, kita bisa menampilkan data yang jumlahnya banyak seperti ini. Ya, misalnya ada kolom PO, nama barang, total harga, ya seperti ini. Nah, di sini terjadi duplikasi data yang banyak gitu ya. Contoh misalnya PO 1701. Ini ada 3 baris ya. PO yang 02 itu ada 2 baris. PO 03 ada 3 baris, PO 4 ada 3 baris dan seterusnya. Nah, kita ingin tahu nih kira-kira untuk PO 01, PO 02, PO 03 dan PO 4 itu total harganya berapa sih jumlahnya gitu ya. Nah, itu kita nggak bisa kita dapatkan dengan menggunakan fungsi join, tetapi kita harus gunakan operasi lain yang namanya adalah fungsi baris ganda, yang salah satunya nanti kita gunakan jenisnya ada banyak gitu ya. Jenis fungsi baris ganda itu ada banyak, atau agregat functionnya itu tipe-tipenya jenisnya itu ada banyak. Nah, jadi nanti kalau misalnya kita menggunakan fungsi baris ganda ini, maka hasilnya akan dikelompokkan berdasarkan grupnya, yaitu grup nomor PO. Misalnya total untuk yang PO1 119.300, PO2 itu 120.100, itu total dari jumlah total harga yang di sini. Jadi jumlah total dari total harganya di rekap atau di summarize gitu ya, dijumlahkan seperti itu. Baik, nah jenisnya sendiri untuk fungsi baris ganda atau agregasi itu ada min, max, avg, sum, count, stdef, dan variance. Nah, apa masing-masing kegunaannya? Dan secara singkat fungsinya adalah untuk min itu mengembalikan nilai terkecil dari kolom tertentu. Jadi setelah nilainya itu dijumlahkan atau ditotalkan, maka akan dicari nilai yang terkecilnya ya, menggunakan fungsi min. Ya, kemudian max digunakan untuk mencari nilai terbesar dari kolom tertentu ya. AVG average ya, untuk mencari nilai rata-rata. Sum itu menghitung jumlah total nilai ya. Kemudian count menghitung jumlah barisnya. Kemudian stdef itu singkatan, stdef itu standar ya, standar deviasi ya, untuk simpangan baku, biasanya untuk sebaran data seperti itu. Kemudian varian juga merupakan populasi, untuk hitung populasi atau sebaran data dalam standar varian. Nah, ini ada beberapa fungsi yang nanti kita bisa gunakan ya, kita pakai untuk membuat manipulasi data ya, dengan cara mengelompokkan data yang sejenis atau memiliki kriteria yang sama, dan kita kumpulkan atau kita kelompokkan menjadi satu data saja, jadi tidak berganda nilainya. Nah, untuk fungsinya sendiri, untuk sintak penulisannya ya, menggunakan select listing
kemudian kita sebutkan kolom yang mau dijadikan kelompoknya, grup kolom di sini ya. Kemudian nama fungsi grupnya, apakah tadi min, max, count, sum, avg dan seterusnya. Kemudian from table, kemudian kalau ada kondisi berarti kita tambahkan where. Kemudian ada group by untuk kolomnya, menyebutkan kolom-kolom yang nantinya mau dijadikan pengelompok datanya. Kemudian order by group name-nya. Jadi kalau misalnya mau ditambahkan order by ya berarti order by-nya atau pengurutan datanya itu berdasarkan nama-nama kolom yang menjadi pengelompok datanya. Baik, nah ini entitas-entitas yang terlibat nanti di dalam query kita. Nah, kemudian ini rumus relasi, ya. Jadi antar tabelnya seperti ini kondisinya. Kemarin juga kita sudah bahas ya di pertemuan waktu di join ya. Kemudian ini misalnya seperti ini count, jadi ini menghitung jumlah baris ya. PO, nomor PO di sini, jadi relasi antara customer dan PO. Kemudian kita ingin tahu jumlah PO untuk setiap kota itu berapa sih jumlahnya, gitu ya. Maka kita sebutkan yang menjadi kelompok datanya adalah kota kas. Kemudian yang mau kita hitung ya, atau kita ringkas atau kita summary atau kita rekapitulasi adalah nomor PO-nya, jumlahnya ada berapa di setiap kotanya. Maka kota itu menjadi pengelompok data, itu juga akan ditempatkan di dalam group by di sini ya. Kemudian count, kolom PO yang akan dihitung, jadi nanti jumlahnya seperti ini. Jadi kota customer untuk Bekasi jumlah PO-nya ada 5 ya. Kemudian Bogor 4, Jakarta 4, Tangerang 4. Jadi nanti jumlah PO-nya, jumlah PO yang dibuat ya untuk per kota seperti ini ya. Maka bisa kita lihat hasilnya ya berdasarkan query ini. Untuk yang per customer misalnya menghitung jumlah barang yang dipesan atau yang dibeli oleh customer, itu aja berapa sih jumlahnya. Nah, itu kita bisa gunakan menggunakan kolom customer sebagai pengelompok datanya ya. Kemudian di count jumlah barisnya itu berdasarkan kode barangnya ya. Jadi count itu untuk hitung jumlah barisnya, berarti untuk misalnya Agus Goga di sini 10, Budi Kurniawan 9 dan seterusnya. Jadi akan diketahui per customer itu jumlah item barangnya itu ada berapa yang dibeli. Sum itu untuk menghitung totalnya ya, total dari kolomnya ya seperti itu sum. Jadi misalnya ini mengelompokkan total penerimaan berdasarkan nama customer, berdasarkan rumus ya, rumusnya adalah jumlah jual dikali harga jualnya, misalnya seperti itu ya. Jadi nama kolom yang tidak disertakan atau tidak diberikan fungsi agregasi, apakah itu sum, count, max, itu akan menjadi pengelompok data. Jadi intinya seperti itu aja. Jadi kalau supaya mudah diingat, maka yang menjadi pengelompok data atau kolom yang menjadi pengelompok data adalah kolom yang tidak disertakan atau tidak ditempati sebuah fungsi agregasi di sana. Ya, misalnya di sini ada nama kas ya. Nama kas ini tidak ada fungsi agregasinya di depannya, maka nama kas itu bisa dijadikan sebagai pengelompok datanya. Oke, kita bisa membuat fungsi agregasi itu lebih dari satu. Jadi kita bisa tempatkan ya di baris yang berbeda ya dengan satu query saja. Misalnya tadi sum kita tambahkan min ya dengan kolom yang sama, max dengan kolom yang sama, average juga kolom yang sama, bahkan untuk standar deviasi dan juga untuk varian juga bisa dalam satu query seperti ini ya. Tinggal kita cari ya sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Nah, ini seperti ini hasilnya ya. Nama kas, total penerimaan berdasarkan sum, kemudian penerimaan terkecil, penerimaan terbesar dan seterusnya. Oke, untuk yang berikut ini sama saja sebenarnya. Nah, kemudian untuk tanggal biasanya gitu ya. Nah, kalau kita masih menampilkan per tanggal berarti itu datanya biasanya belum sifatnya belum terakumulasi atau dikelompokkan gitu ya. Tetapi ketika kita sudah dalam bentuk bulan atau periode ya, bulan tahun, maka itu biasanya akan
datanya akan sudah di dalam pengelompokan. Nah, misalnya seperti ini, kita menampilkan bulan tahun dari fungsi tanggal PO ya, dengan menggunakan fungsi baris tunggal yaitu date format ya. Yang kita ambil adalah bulan dan tahunnya dalam bentuk angkanya. Nah, maka bulan tahunnya itu kita bisa jadikan sebagai pengelompok data nantinya ya. Jadi untuk periodenya kapan, nanti total penerimaannya berapa, itu akan bisa ditampilkan seperti itu. Nah, ini juga sama, ini query yang biasa. Kemudian kita menampilkan misalnya AVG ya, rata-rata dan juga total padanya, itu juga bisa kita lakukan di sana. Ini mencari nilai terkecil dan terbesar dari total bayarnya. Oke, ini masih sama juga. Kemudian ini silakan nanti dibaca-baca dan dipelajari ya. Ini juga masih sama. Ini per cabang ya, total pendapatan ataupun rata-rata pendapatan itu per cabang, per periode seperti itu. Oke, masih sama ini juga. Ini kalau masih per tanggal ya, dan juga berdasarkan kolom cabang. Ini berdasarkan nama barang seperti itu, contoh standar deviasi ataupun varian seperti itu hasilnya. Nah, yang berikutnya adalah having ya. Jadi untuk membatasi baris data yang ditampilkan menggunakan operasi group by ya, atau menggunakan fungsi agregasi, maka kita bisa menggunakan klausa having ya. Having ini digunakan bersama dengan klausa group by. Jadi antara group by dan having itu harus bersamaan penggunaannya, tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau nggak ada group by, berarti tidak ada having seperti itu ya. Klausa where menempatkan kondisi pada kolom yang terpilih, sedangkan klausa having menempatkan kondisi pada kelompok yang dibuat oleh klausa group by. Jadi kalau klausa having ini digunakan untuk pembatasan pada barisan grup kan, fungsi grup yang digunakan, dan juga grup yang sesuai dengan klausa having saja yang akan ditampilkan. Jadi untuk penggunaannya klausa having ya, maka kita tinggal tambahkan saja ya setelah group by ya, di situ having dan kondisinya. Kemudian kalau mau dilengkapi dengan order by, berarti order by itu berada di urutan yang terakhir seperti itu. Ini adalah perintah SQL yang lengkap gitu ya, tinggal kita gunakan atau kita sesuaikan penggunanya dengan yang kita inginkan. Oke, misalnya seperti ini. Nah, kita mau membatasi ya dari data yang dikelompokkan sebelumnya, itu hanya yang total pembayaran itu lebih besar dari 300 saja ya. Mungkin yang data yang dikelompokkan berdasarkan nama cabang dan juga tanggal PO, periode PO nya, atau berdasarkan bulan PO, bulan tanggal PO ya, itu akan lebih dari satu, lebih dari datanya akan banyak. Tetapi dengan penggunaan having ini, maka yang ditampilkan adalah hanya total bayar yang memiliki jumlah total bayar itu lebih dari 300 saja ya, seperti ini. Jadi yang tampil hanya beberapa saja, tidak semuanya akan ditampilkan. Ini juga contohnya, nama barang lebih dari 300 seperti itu. Kemudian yang masih sama. Nah, kemudian kita bisa tambahkan ya kondisi operator dan atau and di dalam having. Jadi kalau misalnya kondisinya lebih dari satu, maka kita bisa gunakan atau kita tambahkan kondisi and di sana. Misalnya yang jumlah PO, jumlah jualnya lebih dari 10, dan ya and nama cabangnya itu berada di Jakarta dan Tangerang saja. Jadi yang ditampilkan nanti kelompok datanya itu hanya yang jumlahnya lebih dari 10 dan berada di
area nama cabangnya Jakarta dan juga Tangerang. Oke, ini juga sama kalau menggunakan OR ya. Jadi kita tinggal tempatkan aja sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, untuk group by sendiri, ya group by, selain kita menggunakan kolom seperti ini yang menunjukkan nama kolomnya, kita juga bisa menggunakan nomor urutnya seperti yang di order by. Jadi tinggal kita sebutkan menggunakan nomor urut 1, 2 seperti itu. Ya, itu tambahannya. Jadi selain nama kolom kita sebutkan, kita juga bisa menggunakan pengurutan data atau group by-nya itu menggunakan nomor urut dari kolomnya. Oke, ini hasilnya tadi ya. Baik, itu kira-kira untuk materi teorinya ya. Nanti akan kita lanjutkan di sesi yang kedua dengan melakukan praktikum untuk fungsi baris ganda. Baik, untuk pertanyaan dan juga yang masih bingung gitu ya, bisa ditanyakan di forum diskusi maupun di grup WhatsApp. Terima kasih untuk perhatiannya.